Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin tetap semangat uploadnya. Dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Sudah 1 minggu Zia lemas, enggan bangkit dari tempat tidur, tak mau makan, dan yang lebih mencemaskan dia berulang kali muntah padahal hanya roti yang baru dia kunyah saat itu. Farel galau, dia sengaja tak masuk kerja hanya untuk menemani istrinya. Ayah mertua, Rizal semua sudah dipanggil tapi Zia masih belum sembuh juga. Neva mulai sering rewel, pria itu kewalahan mengurus anak yang menuntut perhatian dan istri yang mendadak manja. Saat ini rasanya kehebatan Super Farel jadi tak berguna. Siang ini mereka ke dokter, wajah Zia makin pucat, rasa letih dan lesu bercampur jadi satu. Dokter itu tersenyum usai membaca hasil laboratorium milik Zia. "Selamat, ya, Pak. Ibu positif hamil," ujar dokter. "Hamil, Dok? Istri saya hamil?" Pekik Farel setengah berteriak saking terkejutnya. Zia menepuk pundak Farel yang berdiri terlonjak di sampingnya. "Mas, kuping aku sakit," tegur Zia sembari menutup telinganya. "Iya, Pak. Usia kandungan Bu Zia baru 4 minggu jadi masih sangat rawan. Tolong dijaga dan jangan lupa beri asupan gizi yang cukup." "Jadi berapa lama lagi bayi saya lahir, Dok?" "Masih lama, Pak. Jika semua berjalan lancar, bayi itu baru akan lahir 36 minggu lagi." "Masih lama ya, Dok. Padahal saya nggak sabar mau lihat wajahnya." Dokter itu terkekeh melihat kebahagiaan di rona pasangan di hadapannya. Zia sejak tadi hanya tertegun, dia bingung harus berkata apa. Terbayang dalam ingatannya saat kehamilan Neva dulu yang tak dikendaki oleh siapapun, termasuk dirinya. Hingga Neva terlahir tak ada dari keluarga cemara yang menyambut penuh kehangatan bayi mungil nan cantik di rumah itu. Sekian lama Zia menanggung rasa sakit hati seorang diri, kebencian yang ada hanya mampu dia pendam dan mencari jalan untuk membalaskannya. Semua telah usai, tetapi kehamilan ini membuatnya seakan mengingat kenangan pahit itu lagi. "Sepertinya ibu cukup shock, dibawa santai ya, Bu, jangan banyak pikiran, kasihan janinnya. Saya akan beri vitamin, jangan lupa diminum agar kondisi ibu dan janin sehat." Farel mengangguk cepat. "Saya akan pastikan vitamin itu habis, Dok." Dokter itu menulis sebuah resep dan diberikannya pada Farel. Zia tak lagi bicara, hanya satu patah kata yang terucap dari bibirnya, "Terima kasih. Kamu tunggu di sini, Hani. Biar aku yang ke apotek tebus vitaminnya." Zia hanya mengangguk lemas, disentuhnya perut yang belum tampak perubahan. Bukan dia tidak bahagia dengan kehamilan ini, dia hanya mengingat Neva yang tak pernah mendapat perlakuan istimewa sejak dalam kandungan. Tak ada binar bahagia dari mata calon ayah begitu mengetahui kehadiran bayi kecil di rahim istrinya. Farel berbeda, sorot mata bahagia dan pelukannya, menyadarkan Zia bahwa kini nasibnya berbeda. Kehamilan yang tak lagi menyiksa melainkan mungkin akan jadi saat paling menyenangkan dalam hidupnya. "Kamu kenapa dari tadi ngelamun? Kok kayak gak seneng gitu?" tanya Farel saat mereka dalam perjalanan pulang. "Aku seneng, Mas. Aku cuma inget Neva. Dulu aku baru sadar hamil saat kandungan berusia 3 bulan, tak ada yang bahagia, kecuali ayah. Jika wanita lain dimanja saat hamil, aku malah merasa tersiksa." Zia menghela napasnya berat. "Sud, kamu gak usah inget masa lalu lagi. Aku bakalan manjain kamu dan sekuat tenaga menjaga kamu juga anak-anak kita. Sekarang yang penting, gimana cara kita agar tetap adil. Neva dapat cukup perhatian dan nanti bisa menerima kehadiran adiknya." Zia tersenyum lalu mengangguk, dikecupnya punggung tangan Farel yang tengah menggenggamnya.
Mulai saat ini dia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih meluangkan banyak waktu dengan Neva dan fokus pada masa depan keluarga kecilnya. "Sekarang kamu ngidam apa?" tanya Farel mengalihkan pikiran Zia. Ngidam? Iya, ibu hamil katanya suka ngidam. Sekarang kamu lagi pengen makan apa gitu misalnya? Pokoknya demi bayi kita, aku akan memenuhi semua permintaan kamu. Farel menepuk dadanya, janji seorang suami sejati pada istri yang dicintainya. Wanita itu berpikir sebentar, mencari semua jenis nama makanan yang bisa menggugah seleranya. Tak ada satu makanan yang memancing air liur. Semakin diingat dia malah tak ingin makan apapun. Tapi ada satu yang menggelitik hatinya sejak 1 minggu lalu. "Aku nggak pengen makan, Mas. Tapi aku suka ngebayangin kalau dicium sama opa Korea itu gimana rasanya." "Apa? Kamu bercanda, kan?" Wajah Farel berubah menjadi merah mendengar permintaan istrinya yang menguji nyali dan kehebatannya sebagai seorang lelaki. "Aku beneran, Mas. Setiap abis nonton drakor, aku bayangin itu." "Aduh, Mas. Jadi pengein. Katanya kamu mau kabulin permintaan aku, ajak aku ke Korea, aku pengen nyium satu opa aja." Kali ini tubuh Farel yang lemas, kepalanya sakit dan dia mulai merasa mual. Biasanya Rizal jarang ke kantor, karena semua urusan perusahaan dikerjakan oleh Zia. Dia hanya mampir melihat perkembangan setelah itu mengerjakan pekerjaan lain yang sama menyita waktunya. Namun, sudah 1 bulan ini pergi ke kantor jadi kegiatan yang membuat Rizal bersemangat. Saking semangatnya dia ingin menambah jam kerja jadi 24 jam, agar bisa setiap saat memandang wajah Yuli yang hanya terhalang kaca pembatas ruangan. Pertama kali mengenalnya, gadis itu terlihat biasa. Dia cukup tahu Yuli adalah sekretaris yang merangkap teman baik Zia. Gadis itu cerdas, aktif dan cekatan. Zia kerap memuji tapi hatinya sama sekali tak peduli. Di mata Rizal gadis itu tak terlihat istimewa, apalagi berkesan. Akan tetapi semua berubah setelah pernikahan Zia dengan sahabat seperjuangan sesama jomblo yang anti pacaran. Jiwa sepinya mulai meronta. Rizal mulai jenuh kala setiap pulang ke rumah yang dia hadapi hanya ayah, asisten rumah tangga, tak ada wanita cantik jelita yang bisa jadi penghangat kala dingin melanda. Belum lagi, Farel mendadak rajin mengirim pesan singkat setiap hari hanya untuk mengatakan sesuatu yang tidak penting. Seperti, "Kapan mau nikah, bro? Emang enak tidur masih temenan sama guling? Kagak ada yang dielus, dicium, dipeluk, terus ditidurin. Nikmatnya, bro. Bikin gak tahan." Atau, "Cepet nikah, bro. Kasian itu barang, takut kadaluarsa belum ada yang nyoba." Hahaha. Tubuh Rizal panas dingin membaca kalimat dalam rangkaian pesan yang Farel kirim. Andai dekat, bukan ponsel yang Rizal remas, melainkan Farel yang jadi amat sangat menyebalkan. Saat itulah dia baru menyadari dan melihat wajah Yuli bagai bidadari turun dari langit, memesona dan membuat hatinya berdebar. Rizal jadi semakin ingin dekat, menatapnya lebih lama, mendengar suara yang terdengar mirip Agnes Monica atau sekedar menikmati gejolak yang bergelora dalam dada. Seperti hari ini dengan alasan menemui klien, Rizal mengajak Yuli makan siang. Tak ada yang membuka suara, mereka hanyut dalam lamunan masing-masing, saling merutuk dalam hati kenapa makan siang ini membuat jantung berdebar nggak karuan. Yuli mulai gelisah, dia berulang kali menatap jarum jam di pergelangan tangannya, sampai makanan yang terhidang di atas meja habis. Klien yang ditunggu hingga 1 jam lebih belum menampakkan batang hidungnya. "Bang, kamu udah telepon klien, kok belum datang juga?" "Belum, soalnya janji ketemu kliennya juga besok, bukan sekarang." Rizal menyeringai tanpa dosa. Yuli tersentak, dia merasa dikelabui pria yang terkenal dingin.
Abang bohongin aku? Pekik Yuli. Bohong buat PDKT kayaknya nggak dosa. Wajah Yuli bersemu merah. Uhuk. Ponsel Rizal berdering, lagi-lagi notif pesan dari Farel yang kini seakan menjadi racun bisa mengganggu ketentraman masa jomblonya. Bro, kapan nikah? Masa gue udah mau punya anak, elo masih jomblo juga? Kasian, dong. Anak gue cuma punya om, kagak punya tante huhuhuhu. Astaga, nyebelin, kan, nih orang. Rizal mengumpat sendiri, membaca deretan pesan yang harusnya dia jawab bahagia, tapi malah membuat jiwa jomblonya meronta, memaksa ingin segera diakhiri. Zia hamil. Desis Rizal pelan. Alhamdulillah. Bagus, dong. Tapi kenapa abang sedih? Sedih, karena abang dari kemarin cuma jadi om, belum ada hilal kapan ikutan jadi bapak. Yuli terkekeh mendengar ucapan Rizal. Cepet cari jodoh, bang. Masa mau kebalap terus sama orang? Agam aja udah nikah 2 kali, lah, abang calon aja belum nemu hihihi. Hati Yuli berdegup tak karuan. Tadi apa yang sudah dia katakan? Gimana jika ternyata Rizal malah mencari calon dari tempat lain, bukan dirinya yang sudah lama memendam rasa? Kamu gak kasihan sama abang? Kamu gak mau nolongin abang gitu? Rizal balik bertanya. Nolongin apaan? Maksudnya cariin Bang Rizal jodoh? Napas Yuli seolah tercekat, dia merutuki pertanyaan bodoh yang tadi terlontar. Yuli menyesap jus alpukat berusaha menutupi hatinya yang berkabut gelisah. Sungguh dia tak ingin mendengar jika Rizal memintanya mencarikan jodoh. Kamu aja yang jadi jodoh abang, mau nggak? Kasianin abang, Yul. Abang bosen tiap hari ditanya kapan nikah, kamu aja, deh, yang nikah sama abang, gimana? Gadis itu tersedak, dia terbatuk-batuk, dadanya bergemuruh kencang dan jantungnya berpacu 2 kali lebih cepat. Abang ngelamar aku? Tanya Yuli memastikan pendengarannya yang dirasa sangat baik. Ya, pokoknya gitu, deh. Kamu aja yang nikah sama abang, soalnya abang susah deket sama cewek kecuali sama kamu Mazia. Jadi berhubung kita sama-sama jomblo, ya udah nikah aja, gampang, kan? Bang Rizal menyeringai, akhirnya dentuman di hati 1 bulan ini meledak juga, lega dan bahagia. Kalimat lamaran yang dia pelajari dari Google hanya membuat lidahnya keluh. Tapi tadi semua mengalir begitu saja, kalimat yang tak terancang sedikit pun dalam pikirannya. Hati gadis itu berdebar, dia ingin bersorak senang, sekaligus juga sedih karena bayangan indahnya hari lamaran yang diidamkan para wanita ambyar sudah. Ya Allah, Baang. Romantis dikit napa? Kenapa ngelamar nikah kayak terpaksa gitu? Yuli merenggut membuat Rizal bingung dan mencoba mengingat apa ada yang salah dengan ucapannya tadi. Ah, dasar cowok dingin, kagak peka, wuih. Ibu dan anak itu saling berpelukan, rasa lapar yang tadi mengganjal kini lesap dan tak lagi mereka rasakan. Impian menjadi orang kaya musnah sudah. Warisan Nek Jenny yang mereka harapkan bisa mengembalikan kejayaan keluarga Ningrat yang sudah berpuluh tahun kini tinggal kenangan. Neng Ayu, Rintih Agam Pilu, Neng Jenny, Rintih Bu Yuni Lirih. Aku sekarang jadi dure, ma. Duda kerei. Hua. Tangis Agam makin kencang, mungkin ini adalah drama kehidupan yang paling menyiksa hatinya. Lebih sadis dari drama ikan terbang. Ditinggalkan 2 wanita dalam waktu bersamaan, kehilangan segenggam warisan yang sudah lama bermain dalam bayangan. Hidup itu kejam, cukup dia aja yang merasakannya, jangan aku. Kenapa nasib kita jadi begini, Gam? Masa seumur hidup mama terus jadi tukang metik daun? Mana emas mama diambil semua sama dia? Jatuh harga diri mama, Gam. Apa kata orang lihat leher mama polos nggak pakai kalung? Kita ini orang kaya,
keturunan ningrat, nggak sama kayak orang kampung sini. Bu Yuni meronta, dadanya sesak, rasa kecewa, marah, sedih, bingung dan takut menyatu jadi satu. Sungguh di luar mimpi kehidupan indahnya hanya berlangsung sesaat, kenikmatan jadi nyonya besar, pakai mobil, baju bagus dan keluar masuk mall setiap hari kini tinggal kenangan. Aku mau jadi PNS lagi, Ma. Gampang deketin perempuan, keren, terhormat. Hua nyesek aku, mending mati aja kalau nasibnya jadi begini. Bu Yuni memukul kepala anak sulungnya. Enak aja. Kalau kamu mati, nanti yang bayar utang di warung siapa? Masa Mama? Agam merenggut kesal, tangisan yang tadi membasahi pipinya pun menghilang. Pintu rumah terbuka, Feby menyembul di balik pintu dengan wajah ceria, di sampingnya berdiri pria manis tapi kucel. Mereka tersenyum pada ibu dan anak yang tengah meratapi kehidupan. Mama, Mas Agam, kenalin ini Aradit, dia pacar aku, katanya dia mau nikahin aku. Seru Feby bersemangat seraya menggandeng mesra pria di sampingnya. Bu Yuni tertegun cukup lama, berharap kedatangan pria ini adalah jawaban dari kegelisahan hatinya. Dia merenung, memandang Radit dari ujung kaki sampai ujung rambut, penampilannya persis seperti Zia dulu, kucel, tapi ternyata kaya raya. Ah, dia harus belajar dari kesalahan, bisa saja Radit ini sama seperti Zia, pura-pura miskin dan menjebak mereka. Ho. Kali ini dia tidak lagi bodoh. Bu Yuni yakin jika pria yang putrinya bawa adalah jelmaan pangeran kaya yang siap membawa mereka kembali ke kehidupan penuh harta. Kamu punya mobil, rumah mewah, sama perusahaan. Ayo ngaku aja, jangan pura-pura miskin, pokoknya Mama restui kamu jadi menantu, tapi nanti sebagian harta kamu kasih ke Mama, oke? Kita deal? Ujar Bu Yuni antusias pada calon mantu barunya. Radit menggeleng bingung. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, Ma. Saya janji akan bekerja keras untuk membahagiakan Feby. Tapi maaf, Ma, saya nggak punya yang Mama sebut tadi. Saya cuma punya motor Vespa butut, masih tinggal di rumah Bapak sama kios sayur di pasar, jawab Radit sopan. Raut wajah Bu Yuni memucat, satu tangannya memegang dada, satu tangannya yang lain mencengkram tangan Agam. Gam, Mama mau mati aja.